Saya sudah izin. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Novalina selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Stince selaku coach. Yang saya hormati Ibu Risna selaku evaluator BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Ibu Nuzul Asmi selaku mentor yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada seminar hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil aktualisasi yang saya lakukan yang berjudul optimalisasi penggunaan metode Jigsaw dan media audiovisual dalam meningkatkan capaian belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas 5 di SD Negeri Lambuno. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang saya lakukan mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 16 Juli 2021 bertempat di SD Negeri Lambuno dengan 6 kegiatan. Kegiatan pertama melakukan persiapan aktualisasi. Tahapan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan kedua, melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Tahapan ketiga, membuat RPP. Tahapan keempat, menyiapkan soal pretest dan post-test. Dokumentasi kegiatan pertama. Kegiatan yang kedua yang saya lakukan yaitu menyiapkan media pembelajaran. Tahapan pertama, mencari referensi pembuatan video pembelajaran. Tahapan kedua, membuat video pembelajaran melalui aplikasi KineMaster. Tahapan ketiga, mencetak gambar untuk media pembelajaran. Tahapan keempat, memeriksa alat proyektor yang akan digunakan untuk menampilkan video pembelajaran. Dokumentasi kegiatan 2. Kegiatan 3 yang merupakan kegiatan inti dari aktualisasi yang saya lakukan. Untuk kegiatan intinya ada 2, ada di kegiatan 3 dan kegiatan 4. Di kegiatan 3 ini saya melaksanakan pembelajaran menggunakan metode Jigsaw dan media audiovisual tentang organ gerak pada manusia. Sedangkan di kegiatan 4 saya melaksanakan pembelajaran menggunakan metode Jigsaw dan media audiovisual tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tahapannya yaitu yang pertama, mengatur alat proyektor yang akan digunakan, output atau hasilnya yaitu alat siap untuk digunakan. Nilai-nilai dasar ASN yang saya langsung jelaskan, iya, langsung jelaskan, iya. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan Silakan. pada tahapan ini yaitu tentang kejelasan target, di mana saya mengatur alat proyektor dengan tepat sehingga target yang ingin dicapai untuk menampilkan video pembelajaran dapat terlaksana. Ketuhanan, sebelum mengatur alat proyektor, saya berdoa terlebih dahulu untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap tahapan kegiatan. Etika publik bertanggung jawab terhadap barang milik negara. Proyektor yang saya gunakan merupakan milik sekolah sehingga saya bertanggung jawab untuk menjaga dan menggunakannya dengan baik. Efektif. Tahapan ini efektif dilakukan untuk dapat menampilkan video pembelajaran dengan baik. Tahapan kedua yaitu menjelaskan proses belajar mengajar menggunakan metode Jigsaw dan media audiovisual.
Outputnya, siswa memahami tujuan, metode, dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, kejelasan target, dan orientasi mutu. Di sini, saya melakukan penjelasan kepada peserta didik agar peserta didik mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang akan mereka lalui selama belajar. Sebelum melakukan tahapan ini, saya memberikan salam kepada peserta didik dan mengajak peserta didik untuk berdoa, untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Etika publik, jujur, terbuka, tulus, transparansi. Dalam tahapan ini, saya ikhlas melakukan proses belajar mengajar, menjelaskan proses belajar mengajar kepada peserta didik, dan transparan atau terbuka dalam menjelaskan tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh peserta didik. Komitmen mutu, efektif. Tahapan ini tepat untuk digunakan agar peserta didik mengetahui bagaimana mereka akan melalui proses-proses belajar mengajar tersebut. Kerja keras dan adil. Di sini saya bekerja keras untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai proses pembelajaran yang harus dilalui peserta didik dan bersikap adil kepada seluruh peserta didik. Tahapan ketiga yaitu melakukan pretest. Outputnya mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu adil, akuntabilitas adil, di mana saya bersikap adil kepada seluruh peserta didik. Ketuhanan, saya mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pretest. Tidak diskriminatif dan adil. Aduh, maaf Bu, tertutup. Bagaimana ini? Tidak diskriminatif dan adil. Di sini saya memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta didik. Komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu, di mana melakukan pretest ini sangat efektif digunakan untuk mengukur kemampuan awal siswa dan mengetahui seberapa jauh siswa telah memahami materi yang diberikan. Mandiri, anti korupsi, mandiri, kerja keras, dan adil. Dalam melakukan tahapan ini, saya tidak bergantung kepada orang lain dan bekerja keras untuk melalui tahapan ini. Tahapan keempat, melakukan proses pembelajaran mengenai materi organ gerak pada manusia. Outputnya, siswa menerima dan memahami materi yang diberikan. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan, akuntabilitas, tanggung jawab, orientasi publik, adil, partisipatif. Di mana di sini saya bertanggung jawab untuk memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik dan terlibat secara mental dan emosional dalam melakukan pembelajaran untuk memberikan kepuasan kepada peserta didik dan bersikap adil kepada seluruh peserta didik. Keadilan sosial. Keadilan sosial ini saya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik dalam melakukan pembelajaran ini, baik itu kesempatan untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan yang diberikan. Etika publik, jujur, terbuka, tulus, sopan, transparansi, tidak diskriminatif, dan adil. Di mana dalam melakukan tahapan ini saya terbuka, menerapkan sopan dan santun kepada seluruh peserta didik, dan bersikap adil serta tidak diskriminatif kepada seluruh peserta didik. Komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, orientasi mutu. Proses pembelajaran ini sangat efektif untuk memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik dan efisien dalam meningkatkan capaian belajar siswa yang diharapkan. Serta dalam proses pembelajaran ini saya melakukan inovasi dengan mengkombinasikan metode jigsaw dan media audiovisual dalam proses pembelajaran,
sehingga peserta didik merasa puas dalam melakukan pembelajaran tersebut. Anti korupsi, mandiri, kerja keras, dan adil. Di sini saya tidak bergantung kepada orang lain dan bekerja keras untuk melakukan proses pembelajaran ini sehingga tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai dan selalu bersikap adil kepada seluruh peserta didik. Tahapan kelima, melakukan post-test. Outputnya mengetahui peningkatan kemampuan siswa. Adil. Akuntabilitas adil, di mana saya memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta didik, nasionalisme, ketuhanan. Sebelum melakukan post-test, saya mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatannya. Etika publik, tulus, sopan, tidak diskriminatif, dan adil. Saya dalam melakukan tahapan ini memberikan perlakuan yang sama dan memberikan sapa, senyum, serta tulus dalam melakukan kegiatan ini. Komitmen mutu, efektif, efisien, dan orientasi mutu, di mana post-test ini efektif untuk dilakukan untuk mengukur peningkatan kemampuan siswa, efisien yaitu di mana tahapan ini efisien dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat memahami materi yang telah diberikan. Orientasi mutu, penulis memberikan soal kepada peserta didik sesuai dengan tujuan yang diberikan, tujuan pembelajaran yang telah diajarkan, sehingga peserta didik merasa puas dengan hasil yang diperoleh. Mandiri, kerja keras, dan adil. Di mana penulis melakukan kegiatan ini tanpa bergantung kepada orang lain dan bekerja keras serta memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta didik. Kegiatan yang keenam, kegiatan keenam ini merupakan salah satu aksi bela negara yang penulis lakukan bersama peserta didik, yaitu membersihkan lingkungan kelas. Outputnya, kebersihan lingkungan kelas. Lanjut ke buktinya. Oh, lanjut ke bukti. Baik, Bu. Ya. Dokumentasinya. Hasil pre-test dan post-test. Kegiatan keempat sama dengan kegiatan. Ini dibaca juga, Bu? Ya, lanjut saja kegiatan kelima karena dia sama, tinggal materi yang berbeda. Lanjut. Kegiatan kelima berarti. Kegiatan kelima di sini saya melakukan aksi bela negara, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup dengan menanam pohon. Tahapan pertama yaitu konsultasi dengan atasan, tahapan kedua menyiapkan bibit yang akan ditanam, tahapan ketiga menanam pohon. Dokumentasinya. Ya, perlihat ya. Kegiatan keenam yaitu kegiatan yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan pertama menugaskan siswa untuk membuat poster agar organ pencernaan manusia secara berkelompok. Yang kedua, memberikan reward kepada siswa yang menghasilkan poster terbaik. Yang ketiga, menganalisis hasil pretest dan post-test. Yang keempat, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Dokumentasi. Ya, bukti. Kesimpulan dari kegiatan Kesimpulan ini. Dan rencana tindak lanjut. Ya. Kesimpulan yaitu seluruh kegiatan telah dapat diaktualisasikan dengan baik serta dapat menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam setiap tahapan kegiatan.
Yang kedua, peningkatan capaian belajar pada mata pelajaran IPA, siswa kelas 5 di SD Negeri Lambunu dapat diselesaikan melalui 6 kegiatan, 25 tahapan, dengan pembelajaran menggunakan metode jigsaw dan media audiovisual. Hal ini dapat dilihat dari analisis hasil penilaian pretest dan posttest yang telah dilakukan, di mana pada hasil pretest dari 22 siswa, hanya 40% siswa yang mencapai nilai kriteria ketuntasan minimum, dan setelah dilakukan proses pembelajaran menggunakan metode jigsaw dan media audiovisual, persentase ketuntasan siswa telah mencapai 100%. Yang ketiga, dalam kegiatan ini, penulis mengajak peserta didik untuk ikut serta dalam melakukan aksi bela negara dengan membersihkan lingkungan. Lanjut di rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang pertama, metode jigsaw dan media audiovisual akan dijadikan salah satu alternatif dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran yang akan diberikan untuk meningkatkan capaian belajar siswa. Yang kedua, akan terus meningkatkan Cukup. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Demikian paparan Stop hasil. share. Ya. Oh yes. Ya. Baik. Selanjutnya kami silakan Ibu Mentor menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini adalah sebagai mentor dari Ibu Nilu Darmawati peserta Latsar untuk kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di sekolah kami. Saya sangat bersyukur karena apa yang telah menjadi rencana dari awal sampai pada pelaksanaannya itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang direncanakan semula, dan alhamdulillah ternyata menghasilkan sesuatu yang semoga ini akan menjadi masukan dan untuk teman-temannya di sekolah. Jadi saya melihat bahwa apa yang beliau angkat dalam kegiatan aktualisasi ini semoga mendapat masukan positif untuk rekan-rekan sekolah, dan semoga juga untuk siswa-siswa itu akan menjadi sebuah hal yang positif dalam meningkatkan kompetensi dan prestasi setelah digunakannya metode jigsaw yang telah beliau pilih untuk jadi bahan aktualisasi di sekolahnya. Demikian Ibu, dan saya berterima kasih, semoga Ibu Nilu Darmawati itu akan menjadi satu ASN yang akan membawa perubahan positif di sekolah kami. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Mentor telah memberikan penguatan. Selanjutnya kami silakan Ibu penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Yang saya hormati Bu Stinja selaku Coach, Ibu Mentor, dan yang saya hormati Niluh Darmawati. Niluh, terima kasih tadi ya untuk laporan kegiatannya. Saya sih hanya memberi saran perbaikan. Tadi kan sudah diperlihatkan ada hasil pretest dan posttest, tetapi keduanya masih berada di lembar yang berbeda. Nah, untuk memudahkan sebaiknya itu dibuat dalam satu lembar ya, sehingga langsung terlihat perbedaannya pretest dan posttest. Paham maksud saya ya? Contohnya Niluh pretest dapat nilai berapa, posttest dapat nilai berapa. Jadi orang langsung bisa lihat ya, bisa lihat peningkatannya. Iya, lebih mudah. Oke ya. Baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Niluh coba praktekkan bagaimana metode jigsaw-nya kemarin diaktualisasikan di kelas. Silakan. Ya, jadi metode jigsaw yang saya aktualisasikan itu pertama saya membagi peserta didik menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Ini kelompok ahli. Kelompok asli. Nes. Setelah itu saya membagi lagi peserta didik yang dalam satu kelompok asli itu ke dalam mendapatkan 4 subtopik yang berbeda. Setiap siswa mendapatkan
satu subtopik yang berbeda. Dan setelah itu saya membuat kelompok ahli, misalnya kelompok ahli lambung. Kan di sini sistem pencernaan, kelompok ahli mulut dan kerongkongan saya pisahkan menjadi satu kelompok, kelompok ahli lambung saya pisahkan lagi, dan kelompok ahli usus halus, usus besar, semuanya dipisahkan menjadi satu kelompok lagi. Itu menjadi kelompok ahli. Setelah itu, mereka berdiskusi mencari apa itu fungsi dari mulut dan bagian-bagian lainnya. Setelah selesai berdiskusi, peserta didik yang dari kelompok ahli itu kembali ke kelompok asli untuk saling menjelaskan tentang materi yang mereka dapatkan dan dipresentasikan di depan kelas. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Ibu penguji. Ibu Stince ini tak keluar ini. Ibu Nili sudah selesai memaparkan, Bu. Oke. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf sempat terlempar keluar. Demikian seminar kita pada kesempatan ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke host. Izin Martin, kayaknya Ibu Kaban belum menanggapi dari jawabannya Bu Nilu. Mungkin masih ada staf, ada menelpon tadi. Oh iya, saya kira sudah selesai, maaf. Ya. Silahkan Bu. Oke. Iya, saya juga tadi enggak dengar ini Bu Dharma Nilu menjelaskan. Iya, baik Ibu, saya ulangi. Nah, penerapan metode jigsaw yang saya lakukan di sekolah itu kan, metode jigsaw itu merupakan metode kooperatif dengan berkelompok. Di sini saya membagi terlebih dahulu peserta didik ke dalam 4 kelompok yang masing-masing terdiri atas 4 siswa sebagai kelompok sebagai kelompok asli. Setelah itu saya membagi 4 siswa tersebut diberikan subtopik yang berbeda, masing-masing subtopik yang berbeda. Misalnya seperti saya mengajar sistem pencernaan, satu siswa saya berikan subtopik tentang mulut dan kerongkongan. Setelah itu siswa yang kedua saya berikan lambung, siswa yang ketiga saya berikan materi tentang usus halus, siswa yang keempat saya berikan materi tentang usus besar dan anus. Setelah itu masing-masing peserta didik saya bagi lagi menjadi kelompok ahli sesuai dengan subtopik yang saya telah berikan. Di dalam kelompok ahli tersebut, mereka berdiskusi bersama teman satu timnya, satu kelompoknya. Setelah selesai berdiskusi, tim kelompok ahli kembali ke kelompok aslinya untuk menjelaskan kepada teman yang lain yang berbeda subtopik tentang topik yang mereka
diperoleh. Setelah itu masing-masing peserta didik yang memiliki subtopik yang berbeda presentasi tentang hasil diskusi yang mereka peroleh. Terima kasih. Iya, oke, baik Nilu, terima kasih ya. Terima kasih sudah menyelesaikan semua kegiatan aktualisasinya. Ya, saya berharap ini pola-pola kerja seperti ini terus dilakukan ya, bagaimana mengenali persoalan di sekitarnya, mencari solusi inovatif atau kreatifnya, lalu juga jangan lupa terus menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN dan terus mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN. Sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu-Ibu yang saya hormati, terima kasih Ibu Pemuji Pekaban, terima kasih juga Ibu Mentor. Khusus untuk Nilu, tolong diperbaiki lampiran-lampirannya, ya hasil pretest dan posttest disatukan untuk mempermudah pembaca. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang saya kembalikan ke Ibu host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pemuji, terima kasih kepada Ibu Mentor, dan terima kasih juga kepada Ibu Darmawati. Silakan untuk live. Baik, Bu.